Hello What's up? everyone, welcome to Wah, Tiga Bola Channel di Monthly Review Game Week 4 sampai 7 nih. Oktober sudah lewat dan kita sudah menemukan pemenang Manager of the Month di S3 Boli. Aduh, orang Bandung. Orang Bandung ya, euy. Dukung Persib, aduh. Biru Dan, semua, bro. dan di episode kali ini juga selain Manager of the Month S3 Bola Review, nanti kita akan ada pembahasan comparison XG dan XGC dari semua tim IPL secara grafik. Ada juga lucky and unlucky team dari 8 game week ini dan tentunya review dari game week 4 sampai 7 dari para admin sendiri. Oke, nggak lama-lama kita langsung aja kita lihat klasemennya. Kita mau Oke, berkenalan. ini klasemennya. Tertinggi itu 302 poin satu bulan ya. Itu dari Bapak Racing. Dan kedua ada Green Up sinyalnya 299. butut gas. Tapi ini kita belum dapat info dari yang pertama. Kita udah dapat info dari nomor 2 juga katanya malu. Nah, jadi kita telah dapat info dari yang nomor 3 dan bersedia. Jadi kita akan interview yang ranking 3, tapi tetap aja ranking 3 pun juga 288 poin ya. Ini Mau juga, gue juga. gitu. 288 satu bulan. Ya, kita welcome saja Tuh. Mas Tuan Takur FC. Bang Vidi. Oh. Welcome. Halo. Oke, Bang. Kenalan Iya, dulu. iya. Namanya siapa nih? Namanya Vidi Esrianto. Oke, dipanggil Vidi aja kali ya. Iya. Vidi Aldiano, kumaha? Vidi. Ali Nurdin. Nurunin. Kalau boleh tahu udah main FPL berapa lama nih? Sampai sekarang udah 2 tahun. 2 Wih, tahun. 2 tahun musim kemarin. Ya. Wah, masih muda nih kalau 2 tahun ya. Oh iya, baby face. Baby face. Oke, nah Mas Vidi, kita udah inspect nih, kita udah coba analisis, tapi emang kita sendiri nggak bisa dapat jawabannya. Jadi nanti kita tanya-tanya ya, Mas ya. Gimana kok Ya, bisa Manager of the Month Oktober nih gitu. Nah, ini buat teman-teman yang belum tahu kenapa bisa jadi Manager of the Month, kita udah dapat nih dari 288 poin. Itu dari game week 3 rankingnya Mas Vidi itu masih 4,6 juta. Ya, 4,6 juta. Terus di game week 4 dia dapat 100 poin dengan cuman tag hit minus 4 poin. Berarti cuman 2 transfer nih. Ya, Tapi betul. overall rankingnya naik ke 1,4 juta. Itu udah 3,2 juta ranking disalip. Itu 3,2 juta orang dihajar lah. Game week 5 77 poin, tag hit lagi minus 4, naik lagi rankingnya ke 1 juta. Tapi di game week 6 tag hitnya minus 4 mendapatkan 53 poin, agak turun cuma 80 ribu. Tapi game week 7 naik lagi 66 dan rankingnya ke 758 ribu. Jadi kalau di total dalam 1 bulan Mas Vidi ini naiknya 3,9. Kita buletin 4 juta ranking gitu. Ini luar biasa banget sih, ini harus applause banget sih ini sih. Oh. Edan. Masih belajar. Ranking saya saja bisa beli HP Oppo. Itu ranking naiknya Mas Vidi itu sama ranking Evan itu berarti. 4 juta itu. Bentar. Gila banget berarti. Oke Mas, ini hasil setiap game week-nya udah ada nih. Nah, kita udah mencoba menganalisa lagi lebih dalam, yaitu dengan pemilihan kapten dan transfer. Nah, ini udah ada nih. Game week 4 kaptennya salah 26 hasil. Game week 5 kapten salah 14 hasil lagi, tapi game week 6 7-nya Oh yeah. salah dan son gitu ya. Blank gitu. Asem gas. Tapi yang hebat itu adalah di setiap minggu ada sukses player selain kapten dan ada 2 digit tuh dan 2 pemain minimal. Di sukses player di game week game week 4 itu ada James Rodriguez, ada Wilson, ada Zouma. Ya Allah. Roma Pasti ya. itu. Terus Enak wani ngasukeun Cavani. lebih tinggi dari itu Asem gas. Asem. ditransferin juga
di game week 5 masukin Kilman dan Kilmannya 12 poin, itu luar biasa sih. Next-nya dia masukin Nah, itu Son lagi, sebenarnya kembali. masukin Son 11 poin gitu kan. Dan Grealish dimasukin, next-nya hasil 15 poin kan gitu ya. Wah, luar biasa banget. Iya, betul. Nah, ada beberapa pertanyaan nih, Mas, yang kita masih belum tahu kenapa gitu ya. Nah, menyesal nggak tuh ngejual Son, ganti Salah di game week 4? Son itu pas game week 4 itu lawan MU menang 6-1, ngasilin 2 gol, 1 assist, 3 bonus poin. 18 poin. Nonton itu. Nonton tuh. Nyesel, Bang. Banget soalnya sambil main PS hari tadi jadi aduh. Ada itu. Nyunda. Jadi gimana ya? Karena mungkin ada di info Bell mau masuk, jadi ini kemungkinan bakal ada gantian posisi dan pergantian produktivitas nih. Padahal si Bell-nya belum main itu teh. Oh. Nah, dari situ, aduh. Padahal itu udah dua serigala itu si sama si Ken teh. Ya. Serigala, Diganti itu. Oke. Asam Nah, itu. Yang kedua nih. Pertimbangan apa di game week 5 memasukkan Cavani? Terus ngeluarinnya teh Wilson, kan baru nyumbang 16 poin. Aduh, jadi itu sebenarnya prediksinya waktu beli Cavani itu, wah ini PSG nih, soalnya MU lagi butuh striker sebenarnya. Pas material masalah itu dapat kartu merah gitu, terus Martialnya. siapa Greenwood, wah ini bakal naik ceritanya, prediksinya. Ternyata gas Nggak sampai main. garing, jadi nggak ada golnya sama sekali. Jadi bau gitu, hangser. Sepisan orang ya. Oke, pertanyaan ketiga. Aduh, Di game week 7 ada pergantian kiper nih, ngelakuin transfer. Ya, Pickford dikeluarin, masukin Martinez. Kenapa sih kok mau ganti kiper gitu? Nah, sebenarnya waktu pas ganti Martinez seperti biasa beli yang track-tracknya bagus. Terus, nah dari awal tuh udah lihat ini tuh sekarang tuh random. Jadi karena nggak ada penonton, tim kecil aja bisa ngalahin tim gede. Satu, pertimbangannya itu. Kedua, dia track recordnya dia, lawan tim gede wae paling sering dapat nyelamatin penalti. Sama poin, sama save-nya tuh paling banyak. Waktu itu ada 3 ceritanya yang pengen beli teh. Martinez, Darlow, sama McCarthy. Murah tapi ngeunah gitu, murah tapi ngeunah lah. Mantap. Kue balok lah cerita sama. Oke, nah ini pertanyaan keempat, ini dari saya pribadi. Ya. Apa yang membuat tidak menggunakan Chelsea attack? Padahal lawannya Peles, Soton, MU ya agak susah lah ya. Burnley, naha, eta teh naha. Nah, kalau pas bikin tim ini, pertama emang ngejarnya bukan di striker tapi sayap tengah. Nah, lagian pas Chelsea itu ya itu mah pendapat saya aja sih, angin-anginan gitu guys. Jadi si striker teh nggak stabil kayak misalkan dulu mah lagi ramenya Jimenez, Calvert-Lewin, sama Wilson. Nah 3 itu kojonya ceritanya. Jadi pas ganti itu nggak ada kebita pemain Chelsea kecuali tengah atau back, jadi gitu. Tapi padahal pakai Zoma itu, pemilihan Zoma tuh ngasilin banget loh, man of the match lah pokoknya itu di tim. Nah itu bener, itu asalnya itu 2 sama James, karena si Jamesnya udah mulai bau, jadi ya dijual aja gitu. Mandi kan ngawur. Jadi kalau di PS mah itu udah nggak bisa
umpan lah gitu ibarat. Oh, oke. Nah, terakhir dah, Mas Vidi. Apa kira-kira plannya di November? Rencana apa? Untuk di November ini karena selama masih ada pandemi, belum ada penonton, kemungkinan tim-tim kecil bisa random gitu, bisa wani lagi lawan tim gede. Kayak contoh Aston Villa, ya pinginnya sih 3 digit, pinginnya dapat poin tanpa pakai harapannya mah. Jadi belajar jangan dulu pakai chip, pinginnya mah istilahnya mah manjuk saeutik menang loba lah gitu. Evan nanti bantu translate ya Evan ya. Jadi yang bukan orang Sunda bisa Siap, nganjuk lah saya. Jadi bahasa Indonesia jadi utang sedikit tapi dapat poinnya gede gitu. Asik. mantap. Emang lihat yang di highest point kan, poinnya rata-rata 3 digit tapi lihat transferannya bisa sampai minus 58. Itu mah nggak tahu ngejar apa lah. Cuma pinginnya Setuju. jadul chip. Oke deh Jadi kalau kalau gitu. udah biasa chip, sekali pakai chip, wah ulang tahun gitu ceritanya mah. asli. Oke deh kalau gitu. Thank you Mas Vidi untuk waktunya udah jadi interview oleh Tiga Bola. Semoga di bulan November bisa jadi manager of the month lagi dan terus Mantap pisan. Congrats pisan ya. Amin. Hidup Persib. Thank you Mas Amin. Vidi. Thank you banget. Oke gengs, itu tadi manager of the month kita. Luar biasa banget ya, banyak banget yang Orang Bandung. kita bisa dapet tuh. Pemilihan itu nggak usah pusing-pusing gitu kan, udah bau udah buang kan gitu. Gak usah expected goals conceded. Bisa bau bunga. Yang penting punya konsep, bener ya Tony? Tapi betul. Si Vini tuh mainnya bagus loh. Vidi itu maksudnya gini, orang kasual, maksudnya kan XGC kan biasa orang yang kompetitif kita pakai itu ya. Tapi orang kasual pun sebenarnya bisa gitu. Yang penting adalah kasual tapi tetap punya konsep, tetap punya plan kan gitu ya. Ya. Tadi pemilihan juga kan kayak Cavani, kenapa Cavani milih Cavani? Bagus loh, walaupun nggak hasilnya bagus itu. Tapi kan reasonnya ada gitu kan. Gitu. Dan memang kita lihat dari hasilnya memang mendukung banget tuh, apalagi punya Zouma, punya Zaha yang memang lagi on di situ kan. Transfer Grealish-nya nextnya 15 poin kan itu cuan banget lah itu. Untung banget gitu. Ya anyway, untuk kita supaya tidak terlalu terlena sama manager of the month tadi, Mari kita overthinking lagi sekarang. Kita berpikir secara berlebihan lagi sekarang. Kita coba mencari dari data ya. Kita mencari dari data. Kan biasa ya kita pakai data. Nah ini udah ada XG dibandingkan dengan XGC. Jadi expected goals dibandingkan dengan expected kebobolan gitu kan ya. Tapi ini dibikin grafik di mana di grafik ini dan dalam menit Ton. Dalam menit betul. Goals, dalam menit, dan kita bandingkan di sini ada 2 warna, yaitu biru itu game week 1 sampai 4. Game warna oranye itu game week 5 sampai 8. Si Evan masih nyeri untuk Jadi Cukup aing kepentok nih nyeri asli. Jadi buat teman-teman udah pusing. Nggak usah pusing ngelihat gambarnya. Jadi pokoknya gini, kalau makin ke atas berarti defense-nya makin bagus. Makin ke kiri titiknya attack-nya makin bagus. Jadi kalau misalnya mau bagus dua-duanya di mana? Pokoknya di kotak yang kiri atas. Kalau jelek dua-duanya gimana? Berarti kotak yang kanan bawah. Begitu. Kalau kiri bawah gimana? Kalau kiri bawah berarti attack-nya bagus, defense-nya jelek gitu. Kurang bagus. Ya. Oke. Nah, silakan Pak Profesor Evan. Apa yang bisa kita dapat dari ini? Oke. Sorry ya kalau yang pusing-pusing, tenang aja. Abis ini kita pindah ke yang lebih gampang dulu. Ini kenapa gue bikin ini? Karena sebenarnya gue penasaran gini loh. Kadang kita tuh di otak tuh terpatri suatu hasil ya. Contoh Oli Watkins misalnya. Orang banyak yang mau beli Oli Watkins. Padahal sebenarnya dia tuh cuma 1 kali doang bikin skor. Cuma lawannya Liverpool. Villa menang 7-2, ngerti kan ya? Jadi ada kesan di otak kita yang wah ini Oli Watkins bagus nih, harus nih. Terus misalnya kita mau beli back Southampton. Wah, Southampton tuh kalah 5-1 lawan Tottenham. Jangan beli. Padahal sejak itu Southampton tuh pertahanannya jadi bagus gitu. Jadi kadang ada hal yang kita nggak sadari udah berubah. Ada
hasil di beberapa game sebelumnya yang nempel ke otak, dan itu membuat kita mengambil keputusannya bias gitu karena kita ingat yang sebelumnya. Nah di sini tuh gue ngeplot jadinya. Emang tim-tim tuh sekonsisten apa sih? Gue plot, tadi udah Tony bilang ya, berapa menit yang dibutuhkan satu tim untuk mendapatkan satu expected goals, dan berapa menit yang dibutuhkan satu tim untuk kebobolan satu gol, yang tadi Tony udah bilang. Di situ udah gue plot semua. Yang menarik gue lihat adalah ternyata tim yang konsisten, attack-nya bagus dan defense-nya bagus, itu cuma satu. Chelsea. Bisa dilihat Ton, di annotate aja. Nah, itu. Gitu ya. Jadi game week 1 dan game week 1-4 dan game week 5-8, Chelsea itu konsisten. Attack-nya nyerangnya bagus, defense-nya bagus. Mungkin waktu awal-awal kurang bagus defense-nya karena kipernya masih Kepa. Tapi sebenarnya berarti cara mainnya mah udah bagus. Gitu kan ya. Expected goals-nya juga bagus. Nah, yang gue spot utama sih Chelsea dan Everton. Coba kita lihat Everton ya. Game week 1-4 dia di kiri atas. Dia paling kiri dan paling atas. Berarti kan nyerangnya paling bagus, bertahannya paling bagus kan. Tapi game week 5-8 dia pindah ke kanan bawah banget. Coba lihat. Nah, itu. Jadi kita mikir-mikir lagi nih sekarang nih, kalau misal mau beli James Rodriguez atau kalau mau beli siapa Richarlison gitu ya, karena ternyata Dikne 4 game week pertama dan 4 game week terakhir ini perubahan Everton tuh banyak banget gitu. Secara tim kan ya, maksudnya secara tim gitu. Secara tim, betul, secara tim. Itu poin pertama gue tadi Chelsea, poin kedua Everton, poin ketiga itu nanti abis ini mungkin Tony juga punya poin berikutnya, atau kalau Zo sama Evan nge-spot yang lainnya. Poin ketiga itu adalah di awal 4 game week pertama titik-titik biru tuh cenderung ke bawah. Ya itu kan MU udah paling, titik biru paling tinggi itu cuma Everton. Terus ada MU, ada City di bawah. Itu berarti defense-nya jelek. Tapi di 4 game week terakhir, titik-titik biru ini mulai geser ke orange. Udah mulai keangkat ke atas. Terutama tuh kita lihat MU, kita lihat City gitu ya, berubahnya banyak banget MU City. Dari yang tadinya 2 paling bawah jadi 2 paling atas. Jadi tim-tim ini udah mulai memperbaiki defense-nya. Clean sheet udah mulai datang. Jadi kalau awal musim jangan beli back, terus aja nyerang. Mungkin sekarang udah mulai kebentuk, oke, nggak gitu-gitu amat juga nih, defense udah mulai bagus. Itu sih 3 poin utama gue, Chelsea, Everton, sama tim defense. I see, Gitu. ya. Setuju. Dan kalau buat gue, tadi pas ngeliat ini, gue cuma satu. Gue ngecek tuh, WBA mana? Sama. Ternyata, pas gue lihat, game week 5-8 WBA ada cuy. Di mana? Ya itu di kanan. Sini. Nah, yang birunya nggak ada, gengs. Kenapa, Pen? Itu karena WBA tuh butuh lebih dari 4 jam buat bikin satu expected goals. Jadi kalau di plot tuh WBA tuh di kanan banget di luar grafik. Keluar grafik gitu. Jadi serangan WBA tuh memang parah banget sih. Oke. Gitu. I see. Tapi di sini bisa dilihat juga kalau mau milih kan kayak Aston Villa gitu ya. Leeds itu tim yang konsisten ya. Aston Villa, Leeds itu tim yang nyerangnya bagus tapi defense-nya kurang. Semuanya di kiri bawah. Aston Villa gitu ya. Aston Villa ada 2 di situ. Leeds juga ada di situ-situ aja. Liverpool juga. Kan Liverpool juga, Leicester juga. Jadi itulah tim-tim yang memang konsisten. Nyerangnya bagus, defense-nya ya nggak super jelek tapi nggak bagus-bagus amat, tapi nyerangnya konsisten bagus mereka. I see. Villa, Tapi Liverpool, Leeds, Leicester. buat gue satu yang gua notes karena gua ini masuk watchlist gua sih, radar gua, karena gua kan pakai Taylor tuh kemarin. Pada kaget kan Burnley clean sheet kan. Tapi memang gua sebenarnya udah expected karena bisa dilihat nih. Ternyata memang sesuai. Burnley itu awal-awal memang jelek ya, defense-nya kurang bagus. Attack-nya kita tahu. Tapi kan memang itu tipikal Burnley, bener nggak sih? Attack-nya kurang bagus kan gitu. Tapi defensifnya memang harusnya bagus. Membaik. Dan dilihat di sini sudah membaik nih, game week 5-8 defensifnya udah cenderung membaik. Naik ke atas. Istilahnya kalau dari gue bisa bilang Burnley ini sudah mulai menemukan jati dirinya kembali gitu. Jadi memungkinkan hasil-hasil Burnley yang kayak musim lalu itu akan terjadi lagi gitu. Cuman 0-0, 1-1, or 1-0 gitu kan. Pasti seperti itu gitu berputar. Jadi aset Burnley lumayan sih buat gue ya, apalagi gue sekarang udah punya gitu. Jadi gue ini bisa gue rotasi. Jadi gue punya. Gitu. Bukan pohonan saya punya.
Wood. Lu jangan beli Wood-nya karena kan udah tahu attack-nya kurang bagus gitu. Kalau lihat di sini kan Wood XG, berarti lagi-lagi nyerang tuh kiri kanan, bertahan tuh Atas bawah. atas bawah. Ya itu cara baca grafiknya lagi ya. Cara bacanya. Justru Oke. yang gua agak aneh di sini tuh Southampton, Ton. Southampton itu nyerangnya makin geser ke kanan, defense-nya makin geser ke bawah. Berarti kan sebenarnya secara permainan mereka menurun ya. Cara permainan menurun, betul. Mereka butuh waktu lebih lama untuk dapat 1 expected goals, tapi butuh waktu lebih sedikit untuk kebobolan 1. Betul. Tapi hasilnya tambah bagus. Hasilnya berbanding terbalik ya. Berbanding terbalik, kenapa? Karena ya, di awal-awal Southampton nggak dapat free kick. Ternyata kemarin waktu Aston Villa dapat 2 free kick, Jim Ward-Prowse golin. Jadi kan sebenarnya skema serangan mereka tuh semakin tidak tertata. Gol mereka tuh makin dari free kick, makin dari long shoot. Tapi, terus lawan Newcastle kemarin juga, golnya dari errornya Sean Longstaff 2 kali kan ya dari Newcastle-nya. Jadi sebenarnya secara permainan mereka nggak tambah baik gimana, tapi hasilnya jauh membaik. Ya itulah yang anomali gitu. Kalau buat informasi, pas game week 5 sampai 8, Soton itu 3 kali menang, 1 kali seri. Game week 5 itu Soton seri 3-3 lawan Chelsea. Berikutnya dia menang 2-0 lawan Everton. Nah, buat gue sih di titik inilah Southampton ini nggak keciri nih. Istilahnya nggak kelihatan gitu kan. Padahal sebenarnya udah mulai tren bagus gitu. Lawan Chelsea aja seri gitu kan. Lawan Everton yang memang lagi happening menang 2-0. Berikutnya lawan Aston Villa yang lagi happening pun menang 4-3. Padahal 4-1 dulu lah gitu kan. Nextnya lawan Newcastle 2-0. Harusnya pas lawan Newcastle ini orang-orang pada notice. Cuman karena Ings-nya cedera, orang-orang kan kayak ngerasa ya Ings-nya cedera nggak mungkin lah gitu kan. Banyak gol. Ternyata masih bisa banyak gitu kan. Southampton ini menarik banget loh. Dia tuh sempat posisi 1 kan kemarin di Liga Inggris. Tempat, ya. Karena pertandingan dia kan di awal kan. Dari semua pemain Southampton di FPL, yang harganya sekarang lebih mahal daripada harganya di awal musim, itu cuma 1 orang. Yannick Vestergaard. Ya, Vestergaard. Kebayang nggak ada tim yang posisi 1 di EPL, tapi yang beli pemainnya sedikit sampai yang harganya naik tuh cuma Vestergaard doang. Si Adams naik, tapi udah turun tadinya, jadi dia belum lebih mahal dari harga awal. Jadi ini under the radar tim banget. Cuma kalau gue belum mau invest banyak, kenapa? Karena posisi titik Southampton sekarang ada di situ. Kalau dia lebih kiri, secara grafik dia menurun gitu ya. Iya, betul. Oke, nah kita nanti bahas problem expected data ini ya sebenarnya ya. Nanti kita bahas di luck sama unluck ya. Gue pengen nemu sesuatu yang menarik sih sebenarnya di sini. Mana. Nah, gimana so? Di yang sebelah kanan kan berarti tag-nya tuh jelek ya. Ya. Kita bisa lihat. Kayak yang kita tahu nih selama ini kita bahas Burnley itu tag-nya jelek, oke? Ya. Sheffield tag-nya jelek. Ya. Ternyata ada satu tim lagi yang dari game week 1 sampai 8 tuh konsisten jelek attack-nya. Yaitu? Selalu ada di sebelah kanan, yaitu Wolves. Terbukti kan kalau punya Jimenez, ya return, tapi returnnya long shoot gitu ya. Ya nggak bisa gede juga gitu kan. Nah, dengan fixture Wolves yang kedepannya ini makin susah ya, harusnya kan kita udah pernah bahas di fixture swing di video sebelumnya. Apakah ini mungkin menjadi salah satu pertanda juga kita mempertimbangkan defender yang akan lawan Wolves gitu? Ya, salah satunya Southampton. Betul. Yannick Vestergaard lagi. Game week 9 tuh. Menarik lah. Oke, good point Zo. Nice. Oke, kita next aja karena mungkin udah terlalu lama kita ngelihat grafik ini, mungkin takutnya ngeblur ya teman-teman semua. Jadi kita coba lihat grafik lagi teman-teman. Tapi ini lebih ke penalti. Kan kita di awal Simple. Ini penalti. Penalti kita grafiknya akan sejauh apa sih gitu kan di musim ini? Ternyata gimana Pen? Jadi itu sumbu X-nya, sumbu X itu yang horizontal ya. Itu game week. Jadi makin akhir musim, sumbu Y-nya yang vertikal itu jumlah penalti yang dikasih. Nah itu gue plot data penalti per game week dari tahun 2012, dari musim 2012-2013 sampai sekarang. Yang musim sekarang itu yang paling kiri itu gila banget kan ya? Naiknya dibanding yang lain nih. Jadi penalti ini sempat happening di awal musim, di 3-4 game week pertama, gara-gara, wah banyak.
Terus dari game week 5 ke game week 6 sempat hilang ya Ton ya. Itu kan game week 5 Ya, ke game week 6 sempat bisa datar ya. dianotir. Ya, sempat datar, penalti udah mulai turun nih. Ada pergantian peraturan hands, ada segala macam lagi, ada penyesuaian VAR dan kawan-kawan. Isunya sempat hilang, tapi sekarang kita lihat lagi, gila lagi. Sekarang tuh Leicester, itu mereka memecahkan rekor dapat 8 penalti tercepat. Rekor sebelumnya 8 game week berarti kan? Iya, 8 penalti dalam 8 game week. Jadi rekor sebelumnya itu 8 penalti itu butuh 20 game week. Kapan itu? Itu tahun waktu Leicester juara. Gitu. Nah, musim ini mereka dapat 8. Wah, gila sih kalau kata gue. Jadi, apa yang bisa gue lihat di sini ya? Dengan jumlah penalti yang sebanyak ini nih, gue punya garis titik-titik tuh. Gue anggap aja kalau dunia sepak bola tuh sejalan dengan statistik ya, yang jelas-jelas enggak. Tapi ya, kita mencoba gitu ya. Kalau trennya kayak begini terus, di akhir musim, jumlah penalti tuh bisa di atas 150. Kalau jumlah penalti di atas 150, lu harus punya Vardy sih. Vardy itu, shoot di dalam kotak penaltinya ke gawang lawan, yang di luar penalti, itu lebih sedikit daripada Harry Maguire, coy. Wih, Maguire. Maguire itu shoot-nya lebih banyak daripada Vardy loh di kotak penalti. Kalau penalti gak dihitung ya. Tapi sekarang Vardy salah satu top skor gitu kan ya. Jadi, kalau kata gue ini, kalau misalnya lu bingung ya, aduh, Vardy sama Barnes ambil mana, udah ambilnya penalti taker aja sih. I see. Aduh, bingung nih, mending ambil Kane atau sekarang kan mau fixture swing nih, Spurs, Son atau Kane gitu. Lu mau lepas salah satu, lepas Son, karena Kane penalti taker. Iya. Gue mau ambil Bruno apa Rashford, ambil Bruno karena Bruno penalti taker. Ya, simpelnya buat gue gitu sih. Oke, dan kenapa? Dilakukan nggak sama profesor tidak ya? Nah, harus itu dia. dilakukan dong. Next nih, buat teman-teman juga kita ada data ya, buat ini sedikit pelipur lara lah ya. Ini adalah tier score dari overall ranking kita nih. Nah, ini ada tier-tiernya dan ada skor untuk kalian bisa tembus ke sana. Seperti biasa ya, kan di kita masih sekitar sejutaan, berarti sekitar 461 gitu ya. Dari 1 juta ke 500.000 cukup 20 poin gitu kan. Dari 1 juta mau turun cukup 30 poin ya. Dari 2 juta ke 3 juta cukup 30, ya itu 24 poin gitu ya. Dari 3 juta ke 4 juta cukup 25 poin, itu masih dikit-dikit gitu kan. Tapi jadi kalau ranking kalian sekarang masih di 3 juta, jangan nyerah dulu. Tenang, masih dikit kok, masih dikit. Nah, masih ada yang 5 juta. Ya. Itu masih dikit banget lah gitu. Nah, cuman yang menarik itu ranking 1 ya. Jauh banget kayaknya. 629 poin loh. Jarak ranking 1 ke ranking 100 itu lebih besar daripada jarak mana? 500.000 ke 1 juta. Jadi memang sekarang buat nembus top 100, top 1000 memang gila banget. Memang berat banget. Tapi ya itu, kalau mau tembus sampai 100.000 masih dalam jangkauan, jangan nyerah. I see. Ya kita bisa lihat lah ya, buat 100.000 dari tadi Mas Vidi naik 4 juta rank. Nah, naik 4 juta rank dalam berapa? 1 bulan kan? 4 game week doang loh. Makanya ya teman-teman jangan menyerah ya. Termasuk kita juga ya. Kita juga jangan menyerah. Kejar Zo terus ya, kejar Zo. Sebel banget ya. Lu berapa sih sekarang, Zo? Sekarang lu berapa sih ranking? Turun 670-an, 680 gitu. Oke, berarti sekitar 478 gitu overall poinnya. Kita coba lihat nanti ya. Oke, nah sebelum review yang kita nih, ada yang lagi rame di Twitter, yaitu adalah perihal FPL review tentang Jumpi. Twitter kan, rame di Twitter kan. Lagi rame nih di Twitter, yaitu tentang FPL review about luck and unlucky. Nah, ini kita cobalah ya yang dari kita sendiri nih. Ternyata menarik ya. 2 di antara kita lucknya minus dan juga ada yang plus. Nah, kalau misalnya bisa dilihat ini
Aduh, S3 bola Steve ini luck-nya minus 18. Expected rank-nya itu di 900.000, tapi ternyata rankingnya berapa, Pen? 1,5 juta. 1,5 Itu ada tuh juta. FPL rank. Ya. Terus Meridel, Zo. Luck-nya itu 8,59. Expected-nya 850.000. Tapi hasilnya Tapi beruntung. Rankingnya 650.000. 150.000. Nah, Evan juga sama. Luck-nya minus 20, lebih parah dari Evan. Expected rank-nya 3,9 juta. Belum. Nyatanya 4,7 juta. Begitu pula dengan gua. Luck cuma 7,6, expected rank-nya 1,3, tapi ternyata 1,1, cuma beda 200.000. Nah ini kira-kira apa yang bisa diambil, Pen? Oke, gini. Jadi ini tuh gue baru share di Twitter tadi pagi. Terus ada beberapa pertanyaan di Twitter nih. Ini tuh gimana sih cara bacanya? Emang ini tuh apa gitu ya? Menurut gue kayaknya penting juga nih. Kita jangan cuma lihat, oh gue beruntung. Tapi udah gitu, udah aja ya. gitu, gak mikir. Tapi kita perlu tahu juga. Jadi itu di sebelah paling kiri, di tabel paling kiri itu ada FPL ya. Ya. Bisa di-annotate yang manapun, Ton. Itu adalah kondisi FPL kita saat ini. Poinnya berapa, rankingnya berapa. Nah, itu contohnya yang gua gitu ya. Nah, ada orang melihat gini, kan kadang-kadang ada yang sial ya. Contoh, yang kemarin ngikutin fixture swing kita, wah, City nih fixture swingnya bakal bagus. Gua ambil De Bruyne duluan dibanding orang lain. Kemarin City lawan Liverpool dapat penalti, yang ngambil De Bruyne. Itu kan berarti sebenarnya permainan agresif dia untuk lebih dulu ngambil aset City sebelum fixture swing, oke. Sial banget. De Bruyne kalau ngambil 10 penalti, mungkin cuma 1 yang out sebenarnya. Bener kan ya? Tapi nggak jadi gitu ya. Padahal kalian di-expect dapat poin dari situ, betul ya? Nah, ada orang yang membuat expected FPL point. Itulah yang namanya XG data di sana. Jadi kalau kalian itu cukup beruntung, atau nggak sial, nggak beruntung gitu ya, maka XG data dan FPL itu sama nilainya. I see. Gitu. Nah, jadi sebenarnya berarti juga luck-nya itu berarti kalau misalnya makin kecil, mendekati 0, berarti sebenarnya udah sesuai sama ekspektasi gitu kan? Betul, betul. Jadi gini, kalau luck lu 0, nggak negatif, nggak positif, berarti ranking lu sekarang dan ranking yang diekspektasi itu sama persis. Lu coba lihat ya. Ya kenapa gua sama Evan minus? Karena rank kita sekarang itu di bawah expected rank kita. Betul ya? Jadi kalau misalnya itu expected rank gue 913.000 dan sekarang rank gue 913.000, maka luck gue 0. Nah, kenapa luck-nya plus 8, karena dia di expect ranknya di 850.000, tapi somehow ranking dia sekarang di atas ekspektasinya. I see. Betul ya? Nah, itu ada lagi implied odds sama massive data, itu sebenarnya model XG yang lain, ada orang yang ngitung, tapi bukan berdasarkan XG, dia nggak percaya. Yang implied odds itu berdasarkan odds di situs judi bola. Ya, ini jangan dibahas, nanti ketahuan apa kita ngerti gitu. Odds itu kan odds judi gitu ya. Oke. Wah, masa lalu ya. Masa lalu. Terus massive data juga ya, ada orang yang main lagi lah dengan data sepak bola gitu. Intinya, mereka merata-rata dari XG data, implied odds sama massive data ini, harusnya kita gimana sih performanya? Karena pasti ada orang sial, pasti ada orang beruntung gitu ya. Nah, yang salah satu hal penting yang di sini adalah model ini tuh belum sempurna. Dia patokannya cuma rank. Jadi sebenarnya gini, bisa dilihat nih, misal luck gue minus 18, luck Evan minus 20. Apakah Evan lebih sial dari gue? Belum tentu. Kita harus lihat ke XG datanya juga. Jadi makin besar XG data lu, maka kemungkinan lu beruntung makin besar. So ya, misal lu ambil De Bruyne sama Sterling, kemungkinan lu beruntung saat lu ambil De Bruyne itu lebih besar. Kenapa? Bisa aja tiba-tiba Van Dijk lagi cedera sekarang. Tiba-tiba Joe Gomez blunder, terus nge-tackle Ferran Torres, terus De Bruyne dapat penalti. De Bruyne kan tidak melakukan apapun ya, mungkin cuma umpan ke siapa dulu gitu. Yang salah Gomez yang dilanggar Torres, tapi si De Bruyne bisa mengambil keberuntungan itu dengan jadi poin gitu. Sterling nggak terlibat. Jadi apa ya? Contoh paling gampang lu ngambil Vardy lah. Lu ngambil Vardy di sini, XG data lu bakal kepam. Betul. Dan kalau lu beruntung, jadi gini, kalau lu luck-nya positif tapi XG data lu kecil, berarti lu bener-bener beruntung.
Tapi kalau luck lu besar dan XG data lu juga besar, berarti lu adalah orang yang layak dapat keberuntungan tersebut, ngerti gak? Kayak Karena Zo ya memang berarti cara ya. main lu sesuai. Sebaliknya, kalau luck lu negatif tapi XG data lu besar, berarti lu sial aja. Nanti akan ada waktunya. Tapi kalau luck lu negatif dan XG data lu juga kecil, berarti lu memang layak, nggak beruntung karena Kayak Evan. Gue nggak bilang. Tapi contohnya gini, lu ngambil Evan pernah ngambil siapa yang blunder ya? Evan ngambil Reed, yang paling Mendy. Harrison Reed gitu ya. Sama lu ngambil Harvey Barnes. Atau Ademola Lookman gitu. Lookman kan dapat penalti kemarin kan? Ya. Seharusnya secara logika lu ngambil Lookman itu lebih logis daripada lu ngambil Harrison Reed gitu. Ya. Kalau Lookman gagal penalti, lu sial. Padahal lu udah ngambil yang bener nih, ngambil orang yang banyak shoot. Jadi lu sebenarnya gak layak sial, tapi memang lagi sial. Tapi kalau lu ngambil Harrison Reed dan Harrison Reed-nya gagal, ya lu memang layak sial karena lu ngambilnya Harrison Reed gitu. Maksudnya itu kasarnya begitulah. Gitu. Jadi itulah kurang lebih cara baca si tabel-tabel itu. Nah, dan yang menarik lagi adalah dari FPL review-nya sendiri, di mana ini situsnya teman-teman bisa cobain sendiri ya, fplreview.com, kalian tinggal masukin tim ID kalian. FPL review sendiri bilang ya, kalau misalnya di Elite 1000 Manager, Elite 64 juga, rata-ratanya berapa Pen? 980.000 ya? 980.000 ya. Expected rank-nya. Elite 64 itu apa Pen? Siapa tahu ada yang belum tahu. Oke, jadi ini di luar Elite 1000 dulu ya. Elite 1000 nanti kita di video lain aja. Tapi Elite 64 tuh intinya ada 64 orang senior, ya dibilang senior lah ya. Pokoknya 64 orang yang jago-jago main FPL. Mark Satterns, Pranil, Magnus Carlsen, Chase Phillips, Joe Lepper, ya orang-orang Neil Rick itu orang-orang yang udah Fabio Borges gitu ya. Yang udah hebat-hebat. Mereka tuh bikin mini league. Ya kalau kata gue sih jangan berharap lah kalau kita masuk mini league itu kita pasti disikat di bawah terus gitu. Itu orang-orang hebat semua. Tapi ternyata musim ini mereka pun struggling. Kalau kalian ikutin Twitter tuh ya, Pranil itu sekarang rankingnya belum sampai 3 juta, belum masuk 3 juta. Padahal dia juara India 2 kali gitu. Nah, dilihat rata-rata gimana sih Elite 64 ini salah satu liga yang dianggap paling bergengsi gitu. Ternyata manajer di Elite 64 ini expected ranknya 980.000. Rata-rata. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang konsisten masuk top 10K di akhir musim. Jadi kalau kalian sekarang expected ranknya sekitar 1.100.990.000 itu tenang aja. Tetaplah main seperti ini. Kalian tuh di track yang sama manajer-manajer di Elite 64. Tracknya sudah ada lah ya. Kita nggak ngomong benar karena kan kita nggak tahu ya. Nah, ternyata ngomongin beruntung itu ada juga yang tidak beruntung banget. Itu luck-nya bisa sampai minus 100 tuh. Itu dari FPL review. Itu menurut FPL review ya, dari data yang dia punya sebanyak itu adalah manajer tersial sedunia. Lu kebayangin dia di-expect rankingnya 1,5 juta di dunia. Berarti kan masuk 1,5 juta terbesar tuh. Ranking dia sekarang 5,3 juta. Gila banget ini. Orang ini game week kemarin berarti punya 3 penalty taker di timnya. Kemungkinan ya. Kemungkinan. De Bruyne, Vardy, Lookman. 3-3-nya minus gak masuk. Karena XG datanya sendiri sebenarnya tinggi ya. Itu lebih tinggi dari gue loh, XG datanya. Iya. Cuman hasil poinnya berbanding cuma 300 gitu kan. Itu dia berarti sial banget. Itu tuh dia adalah orang yang pakai Ramsdale dan Mitrovic barengan saat Fulham dapat penalti lawan Sheffield. Dia pikir kalau penaltinya masuk Mitrovic gue dapat poin, kalau penaltinya ketahan Ramsdale gue dapat poin, terserah. Ternyata penaltinya out gitu ya. Si Mitrovicnya minus, Ramsdale-nya nggak dapat. Nah itulah orang-orang kayak begini. Jadi tenang aja, sesial-sialnya kalian ada yang lebih sial dari kalian. Ya. Dan yang gue bisa bilang gini sih, kesimpulan dari gue ya ini ya, orang-orang yang luck-nya tinggi, ini pasti pakai pemain-pemain yang memang risky. Emang istilahnya kayak Vardy awal-awal kan kita sempat ngomong ya, dia nendang aja tanpa penalti, itu dikit banget chance-nya. Tapi sejak itu sampai sekarang tetap ngegolin kan. Jadi XG datanya dia itu makin ya tetap besar dan dia ngasilin gitu. Padahal secara data yang kita lihat analisa gitu kan memang nggak worth it tuh. Nah jadi buat kita apalagi ya profesor gitu kan yang bermain dengan data,
ya seperti itu gitu kan, ekspektasinya 400 poin ya dapatnya sekitaran 400 poin. Tapi buat pemain-pemain yang memang risky taker dan saatnya luck gitu, saat hasil ya makin melejit gitu. Tapi kecuali bedanya adalah gini, yang kita bermain dengan expected, ya istilahnya lu udah expect segitu, lu ngarepin apa. Tapi saat sial bukan turun gimana, turunnya jauh banget gitu. Jadi ya ini I don't know sih, apakah kita saatnya ambil risky taker gitu ya. Ya, ngerti. Jadi kalau lu main agresif, kemungkinan lu beruntung lebih sedikit, tapi hasil keberuntungannya lebih banyak gitu kan. Betul. Saat hasilnya itu aman. gitu kan. Saat misalnya lu expect salah gitu kan. Ya hasil ya udah memang expectnya segitu gitu kan. Iya, dan rank lu gak naik banyak gitu ya. Ya kecuali kayak lu pakai Grealish, expectnya cuma 1 gol, dia bisa bikin 3 gol gitu kan, atau 2 gol 1 assist gitu kan. Itu kan udah sekalinya hasil naik banget gitu. Ya itu sih paling. Oke, next kita langsung ke tim review aja buat kita semua. Review di November ya. Oke, ini review di Oktober. Iya, dari Oktober. Nah, ini ada Zou. Ini kita waktunya tinggal dikit lagi, jadi nanti kita cut ya. Oke. Nah, ini review dari Zou nih, game week 4 sampai 7. Zou, 2 kali salah kapten, blank. 3 kali game week berturut-turut, turun rankingnya. Abis wildcard padahal tuh. Abis wildcard turun ranking. Tapi somehow dia punya policy transfer juga. Kenapa bisa turun? Karena policy transfernya cukup buruk kalau kata gue. Transfer out 8 poin, masukin Vardy 0 poin, gak main kan gitu. Transfer out Vardy, Vardy-nya main 10 poin kan sama Barnes. Keluarin masukinnya Kane gitu kan. Tapi ternyata setelah itu dia mungkin bertapa ya Zoel ya. Iya dong. Masukin Chilwell sama Ziyech. Ini sebenarnya masih berlanjut sampai game week 8, gue transferin Saka ya kan, mantap. Saka on goal. Barkley dikeluarin ya? Week ini ada Barkley. Paling kesimpulan dari gue ya, gue cuma bilang satu sih ya, jangan ikutin transfer plan gue aja kalau di setiap video, tolong jangan diikutin biar kalian tidak merasakan hal ini gitu. Tapi kalau kita lihat sih, Zo, lu saat wildcard oke sih, punya James Rodriguez 18, Salah 13. Cuman ya emang kayak di swing aja gitu ya, nextnya paling tinggi tuh pemain lu Darlow loh, selain Sterling kapten ya, Darlow 8. Oke. Itu gue bahkan di game week 6 Bamford 17, pemain kedua tertinggi gue Kastanye 6 poin. 6 poin. Kane 5 gitu. Sedih. Oke deh kalau gitu. Next. Epen. Ini total itu Epen di bulan Oktober 241 poin, sedangkan tadi Zo itu 221 loh. Sebenarnya lebih bagus Epen dari koleksi poinnya, cuman gimana Pen? Gue tersusul. Tapi gue bersyukur banget sih tahun lu bikin ini, karena game week 8 gue jelek. Terus gue tadinya sempat mulai panik apakah gue harus early transfer lagi dan kawan-kawan. Untung lu bikin ini, jadi gue bisa ngeliat secara picture gitu ya. Gitu. Terlepas dari ada jelek, ada kapten blank, tapi game week Oktober ranking gue naik dari 2,2 jadi 1 juta. Jadi kalau kita lihat game week per game week, banyak banget di FPL ini yang ngeselin, nyebelin, dan bikin kita stres. Tapi kalau kita lihat big picture-nya, sebenarnya kita lagi moving forward, betul ya? Kita lagi berprogres, betul ya? Di sini poin positif dulu ya. Gue puas banget sama transfer gue bulan Oktober. Asik nih, ini mantep banget nih. Kita Selalu lihat hasil. Ya, game week 4, Werner keluar ambil Ings. Poinnya sama-sama 2. Tapi setelah itu game week 5, game week 6, game week 7, Ings bagus terus. I see. Game week 5, KDB out 0, masuk Son 13. Game week 6 kita skip dulu buat bahas nanti. Game week 7, Jamrot keluar 0, Jamrot tuh James Rodriguez kan ya? Ya, betul. Ya, masuk Grealish 15. Nah, di sini ada 1 kali transfer gua gagal, yaitu Podence keluar, masuk James Rodriguez.
itu adalah satu kalinya gue main FPL musim ini, gue early transfer sampai game week 7. Dan game week 7 ke game week 8 gue early transfer lagi. Callum Wilson dan cedera. Jadi apa yang gue pelajari di sini ya, balik lagi ya, gue gak bilang early transfer itu jelek ya. Tapi dengan cara main gue, yang biasanya gue mencari informasi sebanyak-banyaknya dulu sebelum mengambil keputusan, kalau gue tiba-tiba merubah cara main gue jadi rash gitu, agak agresif gitu ya, gak cocok dengan cara main gue. Informasi gue belum banyak, gue udah transfer duluan, ujung-ujungnya Zo. I see. Jadi gitu, kalau dari transfer udah jelas banget nih, selama gue menjaga kepala gue tetap dingin, harga mau naik, harga mau turun, tutup mata, jangan peduli, transfer hari Jumat aja. Nah, itu lebih cocok sih buat gue. Itu udah transfer gue puas. Yang gue gak puas adalah kapten. Tapi gak puasnya bukan pemilihannya, tapi sialnya. Kapten gue blank, itu De Bruyne blank saat dia lawan Leeds. Leeds baru kebobolan 3 sama Fulham, kebobolan 4 sama Liverpool. De Bruyne abis nyetak gue lawan Wolves, lagi bagus-bagusnya. Game week 6, gue kaptenin Salah lawan Sheffield United. Game week 7, gue kaptenin Son lawan Brighton. Lawan Brighton ya. Jadi gini, kalau ada mesin waktu ini mundur lagi ke game week 4, gue akan kaptenin pemain yang sama. Iya kan? Karena Salah lawan Sheffield di situ gitu kan. Sense-nya di situ gitu ya. Iya. Tapi menurut gue gini, transfer gue udah benar, gue harus pertahankan di November. Game week 8 udah salah, tapi gue jangan mengulangi kesalahan game week 9, 10, 11. I see. Transferlah dengan kepala dingin. Kapten gue rasa gak mungkin lah gue sial terus, masa sih minggu depan nih MU lawan West Brom, gue pengen kapten Bruno ya. Ya masa? Kan lu gak punya Bruno? Mau transfer in, tapi belum gue lakukan. Gue tunggu informasi dulu, gitu lah, kurang lebih. Jadi konsistenlah dengan cara kalian bermain, gitu. Oke. Tip kalau gitu. Next. Ini gue bulan Oktober 224, sedikit naik dari Zo, motong pangkas 3 poin ya. Dan kalau dilihat emang karena gue ada wildcard di game week 5, jadi makanya tinggi. Kalau enggak itu ternyata, kalau gue nggak wildcard itu gue sial terus itu. Cuman 40-an soalnya. Dan secara kapten gue puas, karena pemilihan gue selalu hasil minimal assist lah ya, atau gol. Cuman kenapa game week 6 ini gue gagal, karena Evan ikut-ikutan sama gue, kaptennya sama. Ya, jadi itu jangan ditiru guys. Nah, yang emang gue perlu jadi bahan pelajaran adalah transfer plan gue ternyata masih sangat buruk, gue bilang. Karena gue bisa outsound untuk masukin Mount yang dimana dia istilahnya nggak main waktu itu. Dan ini buruk banget sih. Soundnya padahal ngasihin 18 poin. Lalu berulang, gue keluarin Maupay, masukin Bamford dan Foden. Masukin Bamford, Foden, keluarinnya Maupay sama Barkley. Harusnya Barkley itu nggak gue jual itu harusnya. Karena kenapa Foden? Karena gue terlalu tergiur sama yang City lawan Sheffield. Nah itu kesalahan gue banget. Jadi ya yang gue pelajarin adalah gue harus memperbaiki transfer plan gue, di mana gue harusnya bisa lebih bijak dalam pemilihan pemain. Jangan terlalu, ini gue pengen agresif tapi tidak terjadi, kebayang nggak? Masukin Bamford, Foden kayak gitu, pengen masukin Mount, Barnes gitu, nggak terjadi gitu ya. Ini somehow ya gue harus perbaiki sih. Pemilik kita, ini kan kita saling mengevaluasi ya, kayak tadi juga gue dapat big picture dari lu segala macam. Salah satu yang gue pelajari dari sini adalah lu tuh mengeluarkan pemain yang pilihan kedua. Contoh, lu ngeluarin Barkley itu, kan sebenarnya ada Grealish ya, tapi lu ngambil Barkley-nya, gitu kan? Yeah. Tapi saat lu mengambil pemain berikutnya, lu mengambil pemain yang pilihan kedua juga, kayak Foden misalnya. Lu kan nggak ngambil De Bruyne gitu ya. Ya oke lah, duit nggak cukup gitu ya. Tapi sebenarnya misal kalau di situ lu ambil Zaha kan pemain nomor 1-nya Palace gitu, ngerti kan? Jadi kayak Nobel nih, lu kan ngeluarin Nobel, bahkan Nobel kan ada Soucek, ada Rice saingannya gitu ya. Tapi saat lu masukin Mount, lu bukan Ziyech-nya. Ya saat itu Ziyech belum main dan uangnya belum ada mungkin ya. Tapi kayak lu melakukan transfer yang yang tidak mengupgrade posisi si pemain itu di timnya, ngerti kan ya? I see. Iya, benar-benar. Lu kalau jual Son itu belinya Grealish misalnya,
pentingnya Son di Spurs sama pentingnya Grealish di Villa tuh Sebenarnya sama ya sebenarnya ya. oke lah kalau bisa maju lu gak mendowngrade sebenarnya gitu kan ya. I see. Jadi mungkin itu sih yang gue lihat dari lu saat di akhir musim, kalau kita melakukan lagi di akhir musim, lu akan menyesal. Ini ngapain gue transferin Mount, Barnes, Foden? Kenapa nggak yang lebih I see. ngerti kan ya? Fire satunya di Wah. timnya gitu. Ya itu pendapat gue gitu sih. Oke, thank you Raven. Nah, sekarang kita next ke paling favorit admin nih. Favorit Evan. admin itu kalian berarti. Paling Apa ya? favorit. Favoritnya Kenapa admin favorit? ya. Soalnya cuman satu-satunya yang ikutin saran Mbah. Kapten Evan bagus banget sih sebenarnya. Kapten Evan Bagus. Yang game week 7 itu eksepsional lah. Soalnya emang suwe banget sih dia sih. Kan kayak tadi Son kan lu kapten karena melawan Brighton kan tadi kan. Dan game week 7 tuh istilahnya dia punya Mane, punya yang istilahnya Jimenez, tapi nggak ngaselin aja kan waktu itu gitu kan. Dan kita bisa lihat another whole playernya cuma satu, Lamptey. Itu kenapa gue cuma masukin satu, karena sisanya itu cuma dua sama Gak ada satu. yang return. Nggak ada yang return. Itu Lamptey masuk juga karena Stace nggak main. Tapi gini loh, penurunan Evan itu secara ranking ya, gue annotate nih. Cuma 28 poin tapi turunnya cuma 1 juta. Berarti jarak tire-nya itu emang sebenarnya pendek. Gitu. Dan mungkin yang lain pun juga jelek-jelek Van gitu di sekitar lu gitu. Coba Evannya komen lah gimana? Evannya gimana? Mau komen apa? Saya juga bingung kenapa saya seperti ini mainnya. Berbeda sekali dengan saya biasanya. Kalau ini sih kalau gue lihat sebenarnya saat lu wildcard tuh udah bagus, Van. Game week 7 itu sial aja. Nah, semoga game week 8 ya membaik. Game week 9, 10, 11 itu makin transfer plan-nya masih oke. Soalnya gini, kalau kata gue nggak usah ikutin Mbah dulu lah. Mbah berhasil, udah 3 game week loh. Udah 3 ya? Foden, Zaha berhasil loh. Oke. Wood-nya gagal, tapi 3 terakhir kan lumayan. Soalnya gini, saya Yang terakhir saya ikutin juga minus, Pak. Nah, itu kan urusan lu. Kan si Mbah nggak cuma ngasih nama, Mbah kan nggak tahu tim lu gimana strukturnya. Bahasa Sunda sih saha, bangsat. Anyway, Van, kalau gue lihat transfer cost lo itu udah banyak banget yang nggak menghasilkan gitu. Jadi kalau kata gue sih sebenarnya lo harus bisa hemat-hemat transfer cost nih. Sambil sedikit-sedikit bangun tim lo. Kalau kata gue, karena wildcard kan udah kepake kan, sayang banget gitu. Habis wildcard lo tiba-tiba minus buat apa gitu wildcard lo kan gitu. Tuh, kalau menurut gue Evan ini kurangnya ya di awal-awal aja sih. Kan setelah wildcard bagus ya. Coba lihat game week 4 dia in Mendy Madison. Game week 5 outnya Madison Mendy. Iya. Itu buat masukinnya minus, buat ngeluarinnya minus, terus belum return. Jadi sebenarnya di minusnya aja sih yang kurang kalau kata gue. Iya ini yang Mendy Madison ya. Padahal lu baru minus 8 loh buat masukin mereka. Madisonnya cedera, Pak. Saya tidak punya pemain lagi. Yang saya beli semuanya cedera. Nah, maksudnya gitu loh. Saat cedera, ya usahakan, itu kan cedera kan nggak mungkin satu musim, kalau kata gue. Kayak gue juga sekarang ya, kalau gue pemain gue tiba-tiba cedera, gue nggak akan langsung keluarin sih untuk minus sih. Karena udah di setting gitu. Yang cedera, Pak. Hah? Ada 4 pemain saya yang cedera, Pak. Nah, maksud gue gini, kalau lu udah tahu 4 pemain cedera, istilahnya, dan lu planning lu masih nahan wildcard, ya itu kan keputusan lu. Tapi jangan sampai nextnya udah minus 8, lu nextnya wildcard gitu, sayang banget minus lu gitu. Mending sekalian wildcard aja dulu. Sekalian gitu. wildcard, sekalian ganti gitu, kebayang nggak? Sayangnya di situ, karena lu minus 8 untuk ngeganti sebuah tim dan akhirnya lu wildcard gitu. Dan akhirnya diganti semua. Kan jadi sayang aja gitu minus 8-nya. Itu sih dari gua sih. Sip. Oke. Berarti kita sudah mengupas tuntas tim masing-masing ya. Semoga kita bisa saling mengingatkan ya. Untuk masa depan yang lebih baik guys. Dan bagus sih kayak gini, bagus sih sebulan sekali kayak gini tuh merefresh lagi, kita ngeliat lagi oke. Walaupun game week ini hancur banget, tapi ternyata sebulan itu ada progres yang kita bikin tuh bagus. Oke deh kalau gitu, semoga buat teman-teman juga yang lagi nonton S3 Bola, kalian bisa coba review dengan seperti ini.
template-nya, karena ini kan mudah banget ya, kalian bisa review sendiri, cari sendiri, masukin poinnya sendiri. Nah, semoga di game week 9, 10, nah itu game week November, kalian bisa mendapatkan progres yang bagus. Dan jangan lupa ada international break, jadi minggu ini nggak ada dulu deadline. Itu international break sampai tanggal berapa ya? Sekitar tanggal 19 November kalau nggak salah. Ya, weekend berikutnya. Oke, dan untuk deadline juga so far sih masih hari Sabtu ya. Gue cek dulu. Di Bentar. sini itu game week 9 deadline 21 November jam 6 sore. Iya, Sabtu. Gitu. Sabtu. Jadi ya masih belum banyak yang berubah. Jadi nanti kita juga akan ada coba bikin video satu lagi untuk planning game week 9 Itu di minggu tetap depan. strategi kita akan keluarkan. Highest lowest belum ada ya? Nanti kita kasih taunya Kan nanti. kita masih nunggu juga buat yang Q&A-nya. Jadi Oh iya, jangan lupa betul. terus tanya di Twitter, di komen, di Instagram, semuanya silahkan tanya. Kita akan coba jawab kupas tuntas. Evan nanti cari data ya, biasa. kerja. Sip, Oke lah, ya, thank you kalau gitu. semuanya. Kalau sudah nonton, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.